selesai 1 jam guru mengajar, pengawasnya ambil kapur ngajar dia. Sehingga anak-anak suka sama dia dan senang sama dia, kenal semua orang. Tapi kadang-kadang di akhir pada ini, pengawas jangankan anak-anak kenal sama dia, guru kadang-kadang nggak kenal. Pengawas hanya cukup jumpa kepala sekolah. Aku tak kenal PKH awalnya itu apa ya? Pelan-pelan itu. Lihat PKH itu ini boleh kawan. Saya minta maaf mungkin di sini ada pengawas, tapi saya tidak menyebutkan pengawas di sini. Tetapi mungkin ada pengawas lain yang sering saya dengarkan. Saya minta maaf tidak bermaksud menyinggung, tetapi ini lazimnya. Tapi kalau daerah orang itu setiap pas masuknya mengajar, pegang tangan gurunya. Tapi kita ini nggak ada. Ketika kemarin itu saya ketemu dengan Pak Adami di Arungan, di belakang Kecamatan Arungan. Saya tanya sama Pak Adami pada saat itu, kalau dinas. Dia bilang pengawas itu wajib turun ke sekolah dalam 1 tahun 3 bulan sekali. Jadi bagaimana untuk tahu kita kamu ketika pengawas 3 bulan sekali dia berhak turun ke lapangan. Jadi mereka lebih banyak ngopi di kantor. Tapi itu mereka yang datang ke lapangan lihat mas sekolah bagaimana apa yang kekurangan apa yang nggak bagus untuk macam ini sebenarnya. Maka ada tidak berfungsinya pengawasan ini. Bahwa pada di sekolah itu sebenarnya adalah DPR-nya sekolah, pengawasnya sekolah. Pengawas yang gaji pemerintah kan jalan, pengawas yang ada gaji pemerintah ada di jalan. Ini makanya kita. Nah, jadi bapak tadi itu punya peran penting di sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kita sudah sangat jauh ketinggalan dengan orang. Seharusnya komputer anak-anak kelas 4 sudah bisa semua. Ini jangankan anak-anak, guru aja nggak bisa. Jadi bagaimana kita berjalan dengan orang semuanya. Dan saya sendiri merasa sedih saya mendengar. Kemudian guru kadang-kadang sering menerapkan pendidikannya salah. Mungkin itu modul saya yang berikan pada Bapak Ibu, ya mungkin lebih bagus dibawa pulang dan digaji ulang. Jadi kalau ada nanti ada guru yang mengajarkan ini kerbau, ini budi, ini wati, itu kalau bisa dikasih tahu ke guru jangan lagi. Tolong diajarkan ini nyata. Apabila guru ini di rumah misalnya jelas. Atau ada kepala sekolah yang pertama siapa kepala sekolah itu? Ini kepala sekolah ini anak sekolah itu ketika pulang ke rumah tanya sama ibu, Bu, tadi apa guru itu bilang si Budi. Iya, mama aku sekolah dulu. Budi juga bilang. Tapi kita udah berapa kali kita pergi ke Jawa, tidak pernah ketemu sama si Budi ya. Di mana kuburannya? Di mana apa kampungnya? Siapa neneknya? Siapa mamanya? Tidak pernah tahu. Ini aksi pembodohan yang dilakukan pada kita tanpa kita sadari. Tetapi kalau coba diajarkan, ini tentu umat. Pulang ke rumah tanya, lebih tadi ibu dan bapak menjelaskan kepada anak. Jadi terjadi pendalaman. Jadi connect antara rumah sekolah dengan bapak di rumah, dari ibu di rumah. Tapi kalau ditanya si Budi, si Wati, hidupnya, tidak ada yang boleh. Jadi jadi tidak ada nyambung. Kemudian di modul pun ada. Kalau untuk kelas 1 dan kelas 2 kita kan 24 jam Pak. 24 jam sore sebelum malam. Kalau untuk kelas 1 dan kelas 2 itu anak-anak di sekolah hanya 2 jam 30 menit. 2 jam 30 menit anak-anak di sekolah. Jadi 21 jam itu bersama 21 jam 30 menit itu bersama bapak-bapak dan ibu. Jadi kalau jam belajar efektif per tahun itu 912 jam. Kemudian jumlah anak bersama orang tua